Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Inka Ramadhani dari kelas 12/4. Di sini saya akan menceritakan sejarah kerajaan Kalingga. Kalingga berasal dari kata Kalinga, nama sebuah kerajaan di India Selatan yang didirikan oleh beberapa kelompok orang lain dari India yang berasal dari Orissa. Mereka melarikan diri karena daerah Orissa dihancurkan oleh Maharaja Asoka. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-6 dan dibubarkan pada abad ke-7. Kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Jawa Tengah, di Kecamatan Keling, sebelah utara Gunung Muria. Sekarang letaknya dekat dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara. Ibu kota dari Kerajaan Kalingga adalah Keling atau Jepara. Bahasa yang digunakan Kerajaan Kalingga yaitu Melayu kuno Sanskerta. Agama yang dianut Kerajaan Kalingga yaitu Hindu dan Buddha. Ratu Sima adalah penguasa di Kerajaan Kalingga. Ia digambarkan sebagai seorang pemimpin wanita yang tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku dalam kerajaan itu. Ratu Sima memerintah sekitar tahun 674 sampai 732 Masehi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kalingga. Perekonomian Kerajaan Kalingga bertumbuh pada perdagangan dan pertanian. Letaknya yang dekat dengan pesisir pantai utara Jawa Tengah menyebabkan Kalingga mudah diakses oleh pedagang luar negeri. Kalingga merupakan daerah penghasil kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah untuk dijual. Kehidupan sosial Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga hidup dengan teratur. Berkat kepemimpinan Ratu Sima, ketentraman dan ketertiban di Kerajaan Kalingga berlangsung dengan baik. Dalam menegakkan hukum, Ratu Sima tidak membeda-bedakan antara rakyat dengan kerabatnya sendiri. Kehidupan politik Kerajaan Kalingga. Pada abad ke-7 Masehi, Kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Sima. Hukum di Kalingga ditegakkan dengan baik sehingga ketertiban dan ketentraman di Kalingga berjalan dengan baik. Menurut naskah Prahayang, Ratu Sima memiliki cucu bernama Sanaha yang menikah dengan Raja Brantasenawa dari Kerajaan Galuh. Sanaha memiliki anak bernama Sanjaya yang kelak akan menjadi Raja Mataram kuno. Sepeninggalan Ratu Sima, Kerajaan Kalingga ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga. Masa kepemimpinan Ratu Sima menjadi masa keemasan bagi Kerajaan Kalingga sehingga membuat raja-raja dari kerajaan lain segan, hormat, kagum, sekaligus penasaran. Masa-masa itu adalah masa keemasan bagi perkembangan kebudayaan apapun. Agama Buddha juga berkembang secara harmonis sehingga wilayah di sekitar Kerajaan Ratu Sima juga sering disebut Dihyang atau tempat bersatunya dua kepercayaan Hindu dan Buddha. Masa kehancuran Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran kemungkinan akibat serangan Sriwijaya yang menguasai perdagangan. Serangan tersebut mengakibatkan pemerintahan Kijen menyingkir ke Jawa bagian timur atau mundur ke pedalaman Jawa bagian tengah antara tahun 742 sampai 755 Masehi. Bersama Melayu dan Tarumanegara yang sebelumnya telah ditaklukkan Kerajaan Sriwijaya. Ketiga kerajaan tersebut menjadi pesaing kuat jaringan perdagangan Sriwijaya Buddha. Peninggalan Kerajaan Kalingga. Yang pertama ada Prasasti Tukmas. Ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Dakawu, Desa Labak, Kecamatan Gerabak, Magelang di Jawa Tengah. Bertuliskan huruf Pallawa yang berbahasa Sanskerta. Isi prasasti menceritakan tentang mata air yang bersih dan jernih. Sungai yang mengalir dari sumber air tersebut disamakan dengan Sungai Gangga di India. Pada prasasti itu ada gambar-gambar seperti Trisula, Kendi, Kapak, Kalasangka, Cakra, dan bunga teratai yang merupakan lambang keeratan hubungan manusia dengan dewa-dewa Hindu. Candi Bubrah. Candi Bubrah Jepara. Candi Bubrah ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Candi Bubrah adalah salah satu candi Buddha yang berada di dalam kompleks Taman Wisata Candi Prambanan, yaitu di antara Percandian Roro Jonggrang dan Candi Sewu. Secara administratif, candi ini terletak di Dukuh Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Dinamakan Bubrah karena keadaan candi ini rusak atau bubrah dalam bahasa Jawa sejak ditemukan. Menurut perkiraan, candi ini dibangun pada abad ke-9 pada zaman Kerajaan Mataram kuno, satu periode dengan Candi Sewu. Candi ini mempunyai ukuran 12 meter x 12 meter, terbuat dari jenis batu andesit dengan sisa reruntuhan setinggi 2 meter saja. Saat ditemukan, masih terdapat beberapa arca Buddha, walaupun tidak utuh lagi.
Candi Angin. Candi Angin terdapat di Desa Tembur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Karena letaknya yang tinggi tapi tidak roboh terkena angin, maka dinamakan Candi Angin. Menurut para penelitian, Candi Angin lebih tua dari Candi Borobudur. Bahkan ada yang beranggapan kalau candi ini buatan manusia purba dikarenakan tidak terdapat ornamen-ornamen Hindu-Buddha. Prasasti Sojomerto. Ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reben, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno. Berasal dari sekitar abad ke-7 Masehi. Bersifat keagamaan Siwais. Isi prasasti memuat keluarga dari tokoh utamanya, Dabunta Salendra, yaitu ayahnya bernama Santanu, ibunya bernama Badrawati, sedangkan istrinya bernama Sampula. Profesor Dr. Bukhari berpendapat bahwa tokoh yang bernama Dabunta Salendra adalah cikal bakal raja-raja keturunan Wangsa Sailendra yang berkuasa di kerajaan Mataram Hindu. Bahan prasasti ini adalah batu andesi dengan panjang 43 cm, tebal 7 cm, dan tinggi 78 cm. Tulisannya terdiri dari 11 baris yang sebagian barisnya rusak terkikis usia. Demikian itu tadi sejarah singkat Kerajaan Kalingga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.